Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesuai permintaan kalian kemarin, di sini saya akan membahas soal-soal UH persamaan trigonometri yang terdiri dari 4 soal ya. Jadi silahkan disimak baik-baik bagaimana ciri-ciri dari setiap soalnya. Jadi biar nanti kalau ada soal seperti ini lagi tidak bingung harus pakai cara apa. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada soal cot 2x sama dengan tan x tan 2pi per 3 min x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Oke, kalau persamaan trigonometri berarti persamaan trigonometrinya bentuk apapun harus diubah menjadi persamaan trigonometri dasar. Yang mana kita tahu kalau persamaan trigonometri dasar berarti kalau ada tan x itu harus sama dengan tan theta, gitu kan ya? Tan sama dengan tan, cos sama dengan cos, sin sama dengan cos. Nah, di sini kalau kita lihat ya soalnya itu cot sama dengan tan. Berarti kita harus menjadikan cotnya ini menjadi tan. Karena ada persamaan trigonometrinya hanya ada tan. Oke, kita lihat di sini. Untuk menjadikan cot menjadi tan itu ada dua opsi ya. Ini banyak kalian lakukan ya. Cot x itu sama dengan 1 per tan x. Oke, ini opsi pertama. Nah, kemudian opsi kedua itu kita pakai konsep apa? Sudut di berbagai kuadran. Kalau konsep pertama ini sudut berkebalikan, nah sekarang kalau konsep kedua itu adalah sudut di berbagai kuadran, yaitu kuadran berapa? Kuadran 1. Ya, kuadran 1. Kuadran 1 apa konsepnya? Kalau ada cot x berarti sama dengan tan. Kalau kuadran 1 berarti hanya sampai 90, berarti otomatis 90 derajat min x. Oke, nah sekarang kita lihat cocok soal nomor 1 itu lebih cocok menggunakan yang mana. Oke, kalau kita cot 2x otomatis nanti jadinya kalau cot 2x berarti otomatis jadinya 1 per tan 2x ya. Oke, kira-kira ini menyelesaikan masalah nomor 1 enggak? Apakah nomor 1 persamaannya jadi lebih sederhana atau tidak kalau kita pakai konsep yang pertama ini? Nah, kalau kita lihat di sini kan sudah cot. Kalau kita jadikan sepertan, nah jadi dia bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi menyelesaikan masalah dengan masalah lain. Karena satu per tan, sedangkan kita butuhnya tan sama dengan tan, gitu ya. Jadi opsi yang kedua yang kita pakai yaitu sudut di kuadran 1, yaitu cot x sama dengan tan 90 derajat min x. Nah, sedangkan di sini kita punyanya cot 2x, berarti cot 2x otomatis kita ubah menjadi tan. Nah, kita lihat di sini dia dalam bentuk radian. Berarti 90 itu adalah pi per 2 ya, radian ya. Berarti pi per 2 dikurangi karena di sini 2x ya. Konsepnya kalau x di sini 2x berarti pi per 2 dikurangi 2x. Oke, itu ya. Berarti persamaan ini kita ubah. Nah, cot 2x ini kita ubah menjadi tan dalam kurung pi per 2 dikurangi 2x sama dengan tan 2 pi per 3 min x. Oke, nah di sini tidak menimbulkan masalah baru ya. Jadi sudah tan sama dengan tan. Kalau kalian lihat beda dengan pakai konsep yang pertama tadi. Jadi 1 per tan. Nah, ini kan berarti harus kita balik lagi. Kalau kita balik, ruas kanannya juga ikut kebalik nanti gitu ya. Berarti cara yang paling sederhana dan cepat itu adalah pakai konsep kuadran 1. Selanjutnya kalau sudah seperti ini persamaan dasar tinggal kita selesaikan aja seperti biasa. Untuk tan bagaimana? Nah, berarti karena di ruas kirinya ini pi per 2 min 2x, langsung kita tulis pi per 2 dikurangi 2x sama dengan tetanya berapa? 2 pi per 3 min x. 2 pi per 3 min x. Plus n apa kalau untuk tan? N pi. Ya, berbeda sendiri. Ada ataunya tidak? Tidak ada ya, untuk tan hanya 1. Setelah itu kita pindah ruas ya. Yang mana yang ruas kiri ini harus
variabel X yang ruas kanan untuk yang derajatnya, sudut-sudutnya. Ya, jadi berarti yang pindah adalah min 2X tetap, kemudian 2pi per 3, oh maaf, belum ya, bentar kita lihat dulu. Dari kedua ruas ini, yang ada X-nya ada min 2X ruas kiri, ada min X di ruas kanan. Berarti X-nya kita jadikan 1 di ruas kiri. Berarti min 2X, min X pindah ruas jadi plus X sama dengan 2pi per 3. Nah, sudutnya pindah ke kanan semua. Pi per 2 berarti min pi per 2. Oke, plus NP. Selanjutnya min 2X plus X berapa? Min X. Kemudian 2pi per 3 dikurangi pi per 2. Samakan dulu penyebutnya, 6. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Kurangi 6 bagi 2, 3. Berarti ini 3pi. Oke, plus NP. Selanjutnya, min X sama dengan berapa berarti ini? Pi per 6 plus NP. Nah, jangan lupa X-nya di ruas kiri harus positif. Berarti X sama dengan negatif pi per 6 dikurangi NP. Nah, ini dia. Ya, jadi kemarin saya lihat walaupun remedi masih banyak yang salah. Ya, masih banyak sekali yang salah, hampir semua. Oke, berarti kalau sudah ketemu X sama dengan ini, tinggal aja kita masukkan ya. Tinggal kita masukkan seperti biasa. X untuk N sama dengan berapa dulu? Biasanya N sama dengan 0. N sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min pi per 6. Ya, oke. Kemudian untuk N sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan min pi per 6 ditambah pi, dikurangi pi, maaf ya. Dikurangi, bentar. Dikurangi pi. Nah, tapi, kita lihat di sini negatif, pasti hasilnya nanti negatif lagi ya. Kalau kita masukkan 1, 2, dan seterusnya, atau N-nya positif. Nah, karena di sini intervalnya positif, tidak ada negatif, berarti sekarang kita coba yang negatif ya. Kalau kita lanjutkan kedua, ini pasti hasilnya negatif terus ya, negatif. Negatif, berarti kita coba dari min 1. N-nya min 1, berarti X sama dengan min pi per 6 ditambah pi. Nah, berapa ini? Berarti hasilnya 5 pi per 6. Ya, hasilnya sudah positif, berarti otomatis ada di interval dalam soal. Untuk N sama dengan min 2, berarti X-nya min pi per 6 ditambah 2pi. Nah, berapa ini berarti? 11 pi per 6. Oke, kalau kita masukkan min 3, 3pi. Jelas nanti lebih dari 2pi ya, berarti himpunan yang X yang memenuhi 5 pi per 6 dan 11 pi per 6. HP sama dengan 5 pi per 6, 11 pi per 6. Oke, kemarin sempat kalian bilang ini belum pernah dibahas. Sudah pernah dibahas di kelas ya. Jadi kalau ada beda seperti ini, jadikan sama. Ini juga berlaku nanti untuk misalkan ada ruas kirinya cos, ruas kanannya sin. Gimana biar sama? Pakai konsep kuadran, gitu ya. Pakai konsep kuadran 1. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Oke, 2 cos X sin X plus 1 sama dengan 2 cos X plus sin X. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Apakah soal seperti ini sudah pernah dibahas di kelas? Sudah, ya. Coba dilihat. Oke, berarti kalau kalian merasa belum, catatan kalian berarti yang tidak lengkap. Oke, kita lihat dulu. Kalau ada soal seperti ini, kita lihat dulu. Mungkin kalian bakal berpikir, pertama kali 2 cos X sin X ini langsung menjadi rumus sudut ganda. Ya, mungkin banyak yang berpikir seperti itu ya. Sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Nah, misalkan ini kita ganti sin 2X. Plus 1 sama dengan 2 cos X plus sin X. Nah, apakah kita bakal dengan mengganti 2 cos X sin X menjadi sin 2X ini menyelesaikan masalah tanpa masalah? Coba kita lihat.
Di sini sudutnya 2x. Di sini sudutnya x, tidak sama. Berarti ini kamu kalau pakai sudut ganda itu berarti menyelesaikan masalah dengan masalah lain, gitu ya. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Berarti cara ini tidak efektif. Oke, apakah bisa? Mungkin bisa, tapi caranya bakal lebih panjang. Oke, berarti gimana? Kita lihat. Nah, kalau ada bersamaan seperti ini, pasti yang kita lakukan pertama kali apa? Jadikan satu ruas dulu. Coba jadikan satu ruas dulu, karena di sini ada kosin di ruas kanan. 2 cos X sin X plus 1 min 2 cos X min sin X sama dengan 0. Oke, kalau sudah kita lihat. Kita lihat, di sini ada 2 cos X, di sini ada 2 cos X. Berarti ada 2 suku yang mengandung 2 cos X. Bisa kita apakan? Kita faktorkan. Nah, jangan lupa pemfaktoran itu juga sangat efektif. 2 cos X kita keluarkan, untuk yang suku pertama ini sisanya tinggal sin X. Untuk suku yang kedua, negatif 1. Ya, kemudian sisanya kita tulis nih. Plus 1 min sin X. Oke, sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini sekarang, kita apakan lagi? Nah, kita apakan lagi? Nah, di sini ada plus 1 min sin X, di sini ada, ini ya, kalau kalian lihat, dia terbalik. Ya, gimana biar caranya sama? Nah, biar jadi sama. Padahal ini sudah sangat, hampir sama ya, cuma beda plus negatifnya aja. Berarti 1 min sin X ini bisa kita jadikan sama bentuknya dengan sin X min 1, yaitu dengan mengeluarkan tanda negatif. Jadi ini negatif, seperti ini. Kemudian sin X kan harusnya jadi positif ya. Biar jadi positif kan berarti, tapi tidak merubah nilai. Ya, 1 min sin X ini biar sama bentuknya, berarti kita negatifkan. Berarti jadinya kan sin X min 1. Apakah nilainya sama tetap dengan yang di atas? Tetap. Coba kalian kalikan ke dalam. Min sin X sama kan? Min sin X. Min 1 berarti plus 1. Nah, jadi sama. Oke. Kalau sudah, ini kita tulis lagi. 2 cos X sin X min 1. Nah, kita lihat sekarang, suku pertama, suku kedua, sama-sama mengandung sin X min 1. Berarti kalau ada sin X min 1-nya, kayak tadi 2 cos X tadi, berarti bisa kita apakan? Kita keluarkan. Berarti sin X min 1, kita keluarkan, buka kurung, sisanya suku pertama tinggal 2 cos X, suku kedua tinggal negatif 1, berarti sama dengan 0. Nah, saya lihat kemarin remedinya sudah banyak yang seperti ini. Tapi alangkah sangat disayangkannya kalian tidak teliti. Nah, nggak tahu nih tidak telitinya, satu orang yang jawab terus jadi sama semua, ikut-ikut semua. Nah, kenapa kok salah padahal ini sangat mudah? Berarti kan ini tinggal apa? Sin X sama dengan 1, ya nggak? Cos X sama dengan setengah. Berarti sin X sama dengan berapa yang ini? Sin X sama dengan, sin berapa yang satu? Sin 90. Ya kan? Terus yang ini, cos X. Cos X sama dengan setengah cos berapa? Cos 60. Kemarin banyak salahnya itu di sini, 90 jadi min 90. Nah, entah kenapa kalian ya, padahal waktunya juga sudah cukup banyak, satu hari full ya, mulai dari jam 7 sampai jam 12 malam. Ini 60, banyak yang menjawab 120. Nah, otomatis salah. Kalau kalian jawab sampai sini caranya udah benar, tapi persamaan dasarnya salah, tetap salah. Ya, nggak bisa HP-nya benar, itu tidak mungkin. Ya, berarti di sini kita punya dua persamaan. Persamaan yang pertama yang sin, yang kedua yang cos. Untuk yang sin, oke, yang sin dulu kita bahas. Berarti X sama dengan 90 plus N kali 360. Atau X sama dengan 180 min 90, ya kan? 180 min 90. Hasilnya berapa? 90. Nah, berarti sama aja kayak yang pertama. Berarti tidak perlu ya, tidak perlu dua kali karena sama saja. Oke, sekarang untuk yang cos. Nah, yang cos.
yang cos. Berarti X sama dengan 60 plus N3 60, atau X sama dengan min 60 plus N3 60. Oke, tinggal kita masukkan saja N sama dengan 0. N sama dengan 0 berarti X yang pertama ini 90, X yang kedua 60, X yang ketiga negatif 60. Nah, belum ya, masih ada sampai 360. N sama dengan 1. X yang pertama, berapa? Nggak mungkin ya, 360 tambah 90, jelas tidak. 360 tambah 60, jelas tidak. Nah, ini yang ini sekarang. Min 60 ditambah 360, ya. N-nya 1, berarti 360 kurangi 60, 300. Mana yang memenuhi? 90, 60, dan 300. Oke, berarti HP sama dengan 60, 90, 300. Nah, oke. Kemarin ini saya menemukan ada siswa yang menjawab, salah satu dari kalian, pas UH itu benar, tapi pas remedi malah menjadi salah. Wah, kenapa ini ya? Oke. Silakan diperhatikan baik-baik, hati-hati. Kita di sini konsep yang kedua, soal nomor 2. Oke. Oke, sekarang soal nomor 3. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Ya Allah, kenapa banyak yang salah? Ya, entah ini kalian, ya Allah, kenapa ini saya lihat ya, hasil remedi kalian itu satu jawaban, tapi semuanya diikuti sama semua siswa. Walaupun mungkin ada satu, dua yang tidak, tapi ini semuanya mengikuti. Nah, siapa yang ngajari ya? Oke. Kita baca dulu persamaannya. Sin X dikurangi akar 3 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Oke, ada sin X, ada cos X. Ada sin X, ada cos X. Berarti ini persamaan yang mana? Persamaan yang apa? Bentuk umumnya. Nah, jelas yang terakhir. Nah, apa? A cos X plus B sin X sama dengan C. Ya, ada 1-2 siswa yang sudah menjawab benar, cuma nanti persamaannya yang salah. Berarti kita konsepnya itu jelas yang ini, karena di sini ada sin, ada cos, dan masing-masing itu sudah nggak bisa dirubah lagi. Gitu ya, bukan apa namanya, nggak ada kuadratnya, juga bukan sudut ganda, juga bukan, jadi tidak bisa ada yang dirubah. Dia sudah, ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, sinnya, cosnya pangkat 1 semua. Berarti otomatis pasti kita menggunakan konsep persamaan trigonometri yang terakhir, A cos X plus B sin X sama dengan C. Berarti kalau ada seperti ini, kita harus tahu A-nya berapa. A itu adalah koefisien cos X. Ya kan? A-nya berarti sama dengan berapa? Negatif akar 3. B-nya sama dengan 1. Ya, kemudian C-nya sama dengan berapa C-nya? C-nya itu di ruas kanan. Nah, sedangkan di sini konstantanya di ruas kiri, berarti kita pindah dulu. Jadi positif, berarti C-nya akar 3. Kalau sudah, berarti langkah pertama, langkah selanjutnya kita ngapain lagi? Nah, langkah selanjutnya kita tentukan titik ini berada di kuadran berapa. Dengan cara melihat apa? A, B. Nah, berarti titik A, B-nya ini kita lihat berarti titiknya menjadi negatif akar 3,1. Oke, kalau ini X, ini Y. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti kuadran berapa? Y, X negatif, Y positif. Berarti otomatis kuadran 2. Berarti nanti sudutnya berada di kuadran 2. Selanjutnya kita tentukan nilai K-nya. Ya, karena bentuk yang terakhir. Apa rumusnya? Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan akar A kuadrat min akar 3 kuadrat. Ditambah B kuadrat 1 kuadrat. Sama dengan berapa berarti? 3 ditambah 1. Ya. Oke, berarti sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Ya, kalau kita sudah ketemu K, ketemu apa lagi? Nah, kita kan harus menjadikan bentuk ini menjadi bentuk K cos X min alfa sama dengan C. Nah, ini kuncinya. Jadi, kita harus menjadikan ruas kiri, ya, A cos X plus B sin X ini menjadi K cos X min alfa. Berarti kita butuh alfa.
Untuk C-nya sama saja ya. Untuk biar ketemu alfa, berarti kita pakai konsep tan alfa. Tan alfa apa rumusnya? B per A. Ya, B per A. Oke, dilihat lagi, dipelajari lagi. Sayang, ini mudah. Ya, kalau salah, sayang sekali. B-nya tadi 1, A-nya negatif akar 3. Berarti ini negatif sepertiga akar 3. Ya, negatif sepertiga akar 3. A-nya, alfanya berapa? Nah, tan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3 di kuadran 1? Nah, cara mudahnya seperti itu. Diperhatikan dulu sepertiga akar 3-nya. Berapa tan? Tan berapa? Tan 30 ya. Nah, ya, tan 30. Karena negatif, nah sedangkan negatif itu tan bernilai negatif di kuadran berapa aja? Kuadran 2 dan kuadran 4, ya. Karena tadi di sini kita punya kuadran 2, berarti ini jadikan patokan. Ya, berarti ini otomatis kuadran 2. Kita tahu kalau tan sepertiga akar 3 itu tan 30, ya berarti otomatis alfanya itu sama dengan kuadran 2, berarti kan batasnya 180, berarti 180 dikurangi 30, ya sama dengan 150. Nah, ini banyak yang masih salah juga menentukan alfanya. Hati-hati ya. Oke. Kemudian kalau sudah alfa udah ketemu, K udah ketemu, berarti kita jadikan bentuk K cos X min alfa sama dengan C. K-nya tadi 2, cos X min alfanya 150, sama dengan C-nya berapa? Akar 3. Oke. Kalau sudah, nah ini kan sudah gampang ya, sudah jadi persamaan dasar. X min 150 sama dengan akar 3 per 2. Cos berapa yang sama dengan akar 3, setengah akar 3 ya, akar 3 per 2 itu sama dengan cos berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti cos 30. Benar ya? Oke. Selanjutnya tinggal kita cari aja X-nya ya, seperti biasa. Berarti karena di sini X min 150, langsung aja X min 150 sama dengan 30 plus apa untuk cos N 360, atau jangan lupa ataunya berarti X min 150 sama dengan tetanya 30 berarti jadi min 30 plus N kali 360. Pindah ruas ya, semua sudut harus di kanan, berarti 30 tambah 150, 180 plus N 360. Yang ini juga pindah ruas, jadi plus 150, 150 kurangi 30, 120 plus N kali 360. Intervalnya tadi berapa? Intervalnya 0 sampai 360. Berarti ketika N-nya sama dengan 1, X yang pertama sama dengan 180. X yang kedua 120. Oh, N sama dengan 0 ya, maaf. N sama dengan 0. N sama dengan 0. Oke. Untuk yang N sama dengan 1, kalau kita masukkan 1 kan 360 lebih ya, nanti jadinya berarti tidak usah. Berarti HP-nya ya udah. HP-nya 120 dan 180. Nah, ini kemarin masih banyak yang salah, hampir semuanya salah. Insya Allah semuanya salah ya, insya Allah semuanya salah kalau saya lihat kemarin ya. Oke. Silahkan dipelajari lagi konsep untuk, nah dititeni, bentuknya itu dititeni. Ada kuadratnya enggak, sudut ganda bukan. Nah, kalau enggak ada kuadratnya, sudut ganda juga bukan, berarti kalian otomatis pakai yang ini. Itu ya. Oke, untuk nomor 4 saya kira kemarin sudah benar semua. Jadi kalau ada soal cerita seperti itu, benar-benar sangat diperhatikan ya. Sangat diperhatikan mana yang menjadi ruas. Untuk soal nomor 4 kemarin ya. Nah, ini kan ya. Oke, kita lihat sekilas aja karena sudah banyak yang benar. Dengan rumus, pasti rumusnya ini menjadi ruas kirinya. Gitu ya. Terus ruas kanannya yang mana? Ruas kanannya kalau ini kita berbicara tinggi dalam meter, berarti cari yang juga tinggi. Nah, ini ya, mencapai 4,5 meter. Berarti otomatis langsung aja jadikan persamaan 3 cos 15T plus 3 sama dengan 4,5.
Oke, ini kan sudah jadi persamaan trigonometri. Tinggal kita lihat intervalnya. Karena di sini variabelnya T, nah T kan waktu. Waktunya mulai dari berapa ini? Mulai dari otomatis 0 sampai 24 jam ke depan. T-nya waktu dalam jam. Nah, berarti hati-hati. Jam atau menitnya nanti perhatikan. Berarti otomatis intervalnya 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 24. Tinggal kita pindah ruas aja ya, cos 15T ini 3 ya, yang pindah ruas yang plus dulu, berarti 3 cos 15T sama dengan 4,5 dikurangi 3. Ini pindah ruas ya, kemudian hasilnya 1,5 3 cos 15T, berarti cos 15T sama dengan 1,5 dibagi 3, sama dengan setengah. Setengah itu cos berapa? Cos 60 derajat. Oke, tinggal kita selesaikan seperti biasa. Oke, mungkin cukup ini aja ya pembahasan kita untuk UH kemarin. Saya harap kalau ada soal seperti ini lagi benar-benar bisa niteni. Ya, oke saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.